Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chen Sisi tampak khawatir. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Sisi menghela nafas, merasakan kekuatan Tuan setengah langkah di tubuh Qin Chen. Dia berkata, sayangnya, Dewa Shen Zhao melarikan diri. Tidak apa-apa, Dewa Zhao sekarang menjadi anjing liar. Awalnya, pria ini membuat konspirasi untuk merebut mayat iblis kuno ini. Siapa tahu pada akhirnya akan dihancurkan oleh kita dan hanya bisa kembali ke daging yang rusak dari kehidupan sebelumnya. Untuk memberi makan mayat iblis kuno ini, dagingnya telah kehilangan kekuatan Holy Lord, dan bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak dapat membuat banyak masalah. Pada saat yang sama, saya melukai orang ini dan saya sudah mendapatkan setetes darah jiwanya. Saya dapat menggunakan berbagai metode di masa depan. Dan segala sesuatu tentang dia berada di bawah kendali saya. Jawab Qin Chen. Setetes darah hitam melayang keluar dari tangannya. Ketika Sisi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Matanya yang indah bersinar lagi dan lagi. Dia berkata, apakah kamu sengaja membiarkannya melarikan diri? Tanya Chen Sisi. Qin Chen menjawab, sebenarnya itu tidak dihitung dengan sengaja. Namun, membiarkan dia pergi juga akan menguntungkan. Pikirkan tentang itu, seluruh tempat percobaan surgawi memiliki banyak harta. Orang ini jatuh di sini di kehidupan sebelumnya. Dia pasti tahu banyak rahasia di sini. Sekarang dia terluka parah dan rencananya dihancurkan oleh kita. Chen Sisi mengerti dalam sekejap dan berkata, maksudmu dia akan mencari harta yang bisa memulihkannya? Atau untuk pergi ke tempat warisan teratas di tempat percobaan surgawi ini? Ucap Chen Sisi matanya berbinar. Ini hanya salah satu tujuan saya. Selain itu, saya menduga ada rahasia tersembunyi di dalamnya yang tidak kita ketahui. Dia pasti memiliki tujuan lain dalam melakukan ini. Saya juga ingin mempelajari mayat iblis kuno ini dengan hati-hati dan memperbaiki cermin ilahi. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Saat Qin Chen berbicara, dia tiba-tiba mengambil susunan urat suci yang terdiri dari 9 urat suci kuno tingkat tinggi sage surgawi, secara langsung membentuk susunan cahaya yang luar biasa, dan melemparkan Sisi ke dalamnya. Sao Chen, teriak Chen Sisi merasakan kelahiran Jiyun. Tidak apa-apa, Anda dapat menyerap energi dari Vena suci dan menerobos ranah penguasa. Sisi segera duduk bersila di udara, dengan ekspresi serius, menghadap ke langit, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menerobos. Setelah setengah batang dupa, Qin Chen menyaksikan Sisi di langit menghadapi Demon Light Thunder. Petir cahaya ajaib yang menakutkan membombardir tubuh Sisi. Qin Chen tidak bergerak. Selama Sisi tidak menghadapi bahaya hidup dan mati, dia tidak akan bergerak. Hanya setelah dia selamat dari guntur, dia bisa mendapatkan lebih banyak wawasan. Benar saja, Sisi menggertakkan giginya, dan seluruh tubuh Abyssal Demon Avenue berlari, tetapi dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. 3 jam telah berlalu, di atas asal di dalam tubuh Sisi, cahaya dao besar mulai muncul, dan mulai berubah menjadi Tuan Seng Yuan. Pakaian compang camping Sisi jatuh dari langit, dan tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi. Sisi, kamu baik-baik saja, ucap Qin Chen memeluk Sisi dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba tubuh lembut berbaring di lengan Qin Chen, sangat lembut, seolah tanpa tulang. Melihat kegugupan Qin Chen, Sisi dengan enggan bangkit lagi, dan buru-buru berdiri, cincin penyimpanan menyala, dia mengenakan jubah baru untuk menutupi gunung kembar. Qin Chen menghela nafas lega, dia pikir sesuatu terjadi pada Sisi ketika dia menerobos. Setelah itu, Qin Chen benar-benar santai, dan kemudian datang ke mayat iblis kuno, siap untuk mengumpulkan mayat iblis kuno.
Hanya saja Qin Chen baru saja mendesak cakram giok alam semesta, tetapi wajahnya berubah, karena mayat iblis kuno ini tidak dapat dikumpulkan. Di dalam mayat iblis kuno ini, ada aura yang mencengangkan, bahkan setelah kematian, itu bisa menahan konsumsi harta ruang angkasa. Wajah Qin Chen berubah, tetapi dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia sekali lagi menelan tubuh mayat iblis kuno ini. Kali ini, ketika Qin Chen mendorong cakram giok alam semesta, dia juga mendesak pohon iblis dari 10.000 alam. Padadis tiba-tiba keluar dengan tentakel hitam pekat, dan tiba-tiba menyelimuti mayat iblis kuno. Saat berikutnya, mayat iblis kuno sudah ditarik ke dalam cakram batu giok, dan gua itu segera kosong. Qin Chen menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, pohon iblis dari 10.000 alam sangat kuat, harta paling berharga dari ras iblis, yang mampu menekan semua kekuatan ras iblis. Pergi, mari kita lihat lagi, apakah ada harta karun di gua ajaib ini. Ucap Qin Chen mengguncang sosok Chen Sisi dan menyapu ke kedalaman gua ajaib. Sangat disayangkan bahwa di gua-gua ini, tidak ada lagi monster, atau fena roh jahat, kosong, hanya beberapa batasan yang dilanggar. Setelah menyapu gua iblis, Qin Chen dan Chen Sisi berdiri, dan Qin Chen menghitung bahwa nafas Dewa Zhao segera muncul dalam persepsinya. Qin Chen terkejut dan mengerutkan kening. Tempat di mana Dewa Zhao pergi bukanlah di kedalaman dunia iblis, tetapi pergi ke pinggiran dunia iblis. Apa yang akan dia lakukan? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Karakter seperti Gatsou Guru tidak akan pernah mundur karena hal sepele seperti itu. Dia percaya bahwa keinginan terbesar lawan sekarang adalah untuk memulihkan kekuatan, dan kedua, mendapatkan kembali mayat guru suci. Tidak peduli apa yang dilakukan lawan, itu pasti dalam dua tujuan ini. Kemudian Qin Chen dan Sisi bergandengan tangan dan segera menyapu ke arah pinggiran dunia iblis. Dan ketika Qin Chen dan Sisi dengan hati-hati mengikuti Shen Zhao Shengzi. Di sebuah gunung di tempat lain, Sang Zhao Shengzi muncul dengan penampilan yang lebih muda. Sosok Shen Zhao Shengzi bergetar, dan begitu dia turun ke gunung pelindung ini. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan datang ke tempat terbuka di puncak gunung pelindung. Di puncak gunung pelindung, ada ruang terbuka yang sangat megah. Di ruang terbuka, ada banyak master, masing-masing dengan momentum luar biasa menempati posisi masing-masing. Begitu Shengzi Shen Zhao jatuh, dia meluncur langsung ke inti ruang terbuka. Putra Dewa, saya mendengar bahwa mansion Anda seharusnya relatif lemah di alam surga timur. Anda berani pergi langsung ke tempat inti. Apakah kamu tidak mengerti situasinya? Ucap sesosok tiba-tiba menghentikan Shen Zhao Shengzi, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata dengan jijik. Ini jelas juga sosok arogan dunia. Kamu memblokirku, keluar, teriak Shen Zhao Shengzi acuh tak acuh, dia bahkan tidak saling memandang, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wajah orang yang mengenakan jubah tau biru langit berubah tiba-tiba. Benda seperti semut merajalela di depanku. Beri Anda waktu untuk bernapas, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Ucap Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan. Hari itu pria berjubah tau biru tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ke langit. Penyesalan, orang yang harus menyesalinya adalah kamu. Karena Anda harus mati, maka kursi ini akan memenuhi Anda. Ingat, orang ini adalah dari istana Guang Yuetian Hengyang. Guang Yuetian saya 2 kali lebih kuat dari mansion Hantian, dan saya Fei Leng adalah yang ketiga terkuat di Guang Yuetian. Mendengar itu, mata semua orang menyipit. Guang Yuetian juga merupakan mansion Holy Lord di alam surga timur. Ada lebih dari 20 kekuatan Holy Lord. Dalam hal kekuatan, itu memang jauh lebih kuat daripada Wen Hantian di mana Shen Zhao Jiao berada. Meskipun Shengzi Shen Zhao memiliki ketenaran di Wen Hantian, tetapi dibandingkan dengan Guang Yuetian, Wen Hantian memang agak terlalu lemah. Apakah itu kuat? Jawab Shen Zhao Shengzi mengangkat kepalanya dan berdengung.
Sinar cahaya melintas di matanya, yang membuat hati Fei Leng tercekik. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, dia merasa bahkan ingin berbalik dan lari. Namun, dia dengan cepat mengusir perasaan ini dari benaknya. Apakah kamu ingin melakukannya? Karena kamu mencari kematian, maka kursi ini akan membuatnya sempurna untukmu. Sosok Fei Leng bergerak, dan dia bergegas menuju putra Shenzhou. Dia tidak peduli jika ada orang lain di sekitar. Tiba-tiba, master lain di sekitar dengan cepat mundur. Begitu kekuatan pukulan ini lepas kendali, kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Mereka semua ingin menyaksikan kemeriahan itu, tetapi mereka tidak ingin terlibat dalam konflik semacam ini. Shenzhou Shengzi menggelengkan kepalanya, dan ketidakpedulian melintas di kedalaman matanya, dan dia mengeluarkan jari, tindakan sederhana, tetapi tampaknya menekan dunia. Berani meremehkanku. Fei Leng meraung, simbol jalan di wajah tinju juga lebih jelas lebih merusak. Shenzhou Shengzi masih tanpa ekspresi, menyapanya dengan jari. Pertama kali keduanya saling berhadapan, jari dan tinju sebenarnya tidak saling bersentuhan secara langsung. Mereka dipisahkan oleh setidaknya 3 kaki. Jalan dan kekuatan kedua belah pihak telah bertabrakan dengan sengit, dan kemudian mengalami stagnasi. Gelombang kekuatan dan aturan yang menakutkan dicurahkan, mendorong ke segala arah. Kemudian semua orang melihat bahwa cahaya jari yang ditembus Shenzhou Shengzi ke seluruh dunia, tiba-tiba meledakkan kekuatan tinju Fei Leng ini, meninggalkan lubang darah di tinjunya. Udara jari meledak dari wajah tinju Fei Leng, dan kemudian menembus keluar dari punggungnya. Seluruh orang menjerit dan jatuh ke tanah, darah mengalir sungguh mengejutkan. Dengan satu jari, ahli peringkat ketiga Guang Yuetian Fei Leng jatuh langsung ke tanah, terluka parah, dan kejang-kejang. Sampah Guang Yuetian, tapi begitu, juga merajalela di depan kursi ini, konyol. Ucap Shenzhou Shengzi menarik jarinya, mendengus dingin, tenang, bahkan tanpa melihat Fei Leng yang terbaring di tanah, berbalik dan berjalan menuju inti. Sial, beraninya kau memandang rendah aku seperti ini. Ucap Fei Leng berbaring di tanah, ekspresinya berubah. Dia membubung ke langit, aura biru tercium dari matanya, naik terus-menerus, berubah menjadi sabit biru. Sabit langit luas, ucap seseorang berseru. Saya tidak berharap Fei Leng secara langsung menampilkan sabit langit luas. Ada desas-desus bahwa sabit langit luas adalah teknik rahasia Heng Yang Mansion. Teknik rahasia guru suci, Fei Leng telah menguasai setengah dari esensi, dan itu dapat digunakan untuk menghancurkan dunia. Saya mendengar bahwa Fei Leng berada di setengah langkah Tuan. Ucap beberapa master menghela nafas. Shenzhou Shengzi mengepalkan tangan dengan tangan kanannya dan meninju ke langit. Tampaknya ada guntur di tanah, dan kemudian hanya kerutan yang muncul di angkasa, bergerak lapis demi lapis ke segala arah. Sabit Haotian segera terpengaruh, dan kemudian muncul kerusakan, bercak berbintik-bintik, dan kemudian berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kekuatan pukulan ini, semua orang tersentak, dan bahkan para talenta top pun menunjukkan keterkejutan. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, Fei Leng dibombardir dengan pukulan acak, dan kekuatan Shenzhou Shengzi tidak terduga. Shenzhou Shengzi menghancurkan sabit Haotian Fei Leng dengan kepalan tangan, dan tinju itu melonjak dan menghantam dada Fei Leng lagi. Kali ini, dada Fei Leng runtuh secara langsung, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, mengejang kesakitan, sangat malu dan sengsara. Shenzhou Shengzi melirik dengan dingin, dan langsung menuju ke inti gunung. Setelah melihat Shenzhou datang ke tempat inti, dia segera berjalan ke salah satu kerumunan. Di tempat itu, ada beberapa master duduk bersila, termasuk pria dan wanita, masing-masing dengan aura luar biasa, yang jauh lebih kuat dari Fei Leng sebelumnya. Oke
Oke teman-teman, terima kasih